dapat beribadah sekalipun secara online. Bapak Ibu Saudara, kita percaya bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Segala yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita, semuanya membawa kemuliaan bagi namanya. Di dalam keadaan apapun, mari kita nyatakan kebesaran dan kemurahan-Nya. Kita nyatakan betapa ajaib Tuhan di dalam hidup kita.
dahsyat dan ajaib seperti-Mu. Dan kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Tuhan tak pernah tinggalkan kami. Segala rancangan-Mu sempurna di dalam hidup kami. Dan kami mau lebih lagi Tuhan. Lebih lagi kami menyerahkan hidup kami di dalam tangan kuasa. Lebih lagi kami mempercayakan hidup kami di dalam nama-Mu. Karena sungguh kami percaya bahwa setiap langkah kami, Engkau Tuhan yang mengaturnya bagi kami. Kiranya damai sejahtera-Mu menyertai kami, sukacita-Mu menyertai langkah kami. Berjalan bersama-Mu Tuhan, kami tidak takut bahaya, sebab Engkau Allah yang menopang kami, sebab Engkau Allah yang menguatkan kami. Dan kami mau Tuhan bersukacita demi nama. Setiap hari kami mengucap syukur Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami siap Tuhan untuk memuji Engkau, untuk bersorak-sorai bagi nama-Mu, untuk menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu dan kasih-Mu yang besar bagi kami. Kiranya sukacita surga dan lawatan Roh Kudus melawat hati kami pagi ini. Terima kasih Tuhan, demi nama-Mu Yesus kami percaya dan kami mengucap syukur. Amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa saat ini Tuhan membalut hati kita. Tuhan mencurahkan sukacita dan damai sejahtera bagi kita semua. Ketika kita merenungkan kebaikan Tuhan, sungguh tidak terukur kebaikan Tuhan di dalam hidup
besar di dalam hidup kita. Tuhan kita adalah Allah yang setia. Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita mendengarkan sabda firman-Nya. Biar Tuhan yang berbicara kepada kita. Mari kita buka hati kita dan katakan padanya, Tuhan, aku mau mengikut Engkau, mengiring Engkau seumur hidupku. Sebab oleh karena anugerah aku ada hari ini. Kami bersyukur punya Allah seperti ini. Ku bawa
Salam semuanya, salam yang ada di rumah. Saya percaya setiap kita pasti diberkati Tuhan dimanapun kita berada, baik yang mendengar online, dimanapun kita. Karena kasih Tuhan tidak akan pernah terbatas dalam kehidupan kita. Dan saya percaya hari ini kita bertemu lewat online lagi karena pemerintah memperpanjang PPKM. Dan kasus corona juga meningkat, dan itu kita syukuri karena Tuhan itu masih luar biasa. Karena walaupun kita mendengar banyak hal-hal yang terjadi di luar sana, bahkan saudara kita yang mendahului kita, dan itu semua kita syukuri karena kita masih diberi kesempatan, diberi kekuatan, diberi kesehatan, dan itu semua karena kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Dan saya percaya kedepannya juga Tuhan pasti memberkati kita, menyertai kita, bahkan memberikan yang terbaik buat kita. Nah, hari ini Bapak Ibu, sebelum kita belajar tentang firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sangat bersyukur pada pagi hari ini Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami bersyukur pada pagi hari ini kami bertemu kembali Tuhan di hari Minggu ini, dan kami telah memuji, memuliakan Engkau Tuhan, dan tiba saatnya kami mau belajar tentang kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau memberkati kehidupan kami, dan lewat pembenaran firman-Mu Tuhan kami terus diperbaharui, semakin dikuatkan, semakin dipulihkan, dan kami semakin kuat di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan waktu ini, dimanapun saudara kami mendengar dan melihat video ini. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus ajaib dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu ini Tuhan, Kau pimpin apa yang hamba sampaikan, biarlah benar-benar berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, beberapa bulan ini, bahkan bulan ini aja kita berbicara tentang banyak hal. Yang pertama disampaikan oleh Bapak Gembala kita berbicara tentang kesehatan keuangan. Dan minggu kedua kita berbicara tentang integritas dalam pekerjaan. Dan yang minggu lalu kita belajar tentang bagaimana melipat gandakan penaburan atau kebajikan kehidupan kita. Nah, hari ini saya mau mengajak kita bahwa kita belajar tentang yang namanya hikmat untuk hidup. Kenapa Bapak Ibu sangat penting? Karena ketika kita masih hidup, kita butuh yang namanya perbandingan, butuh yang namanya menjalankannya, butuh yang namanya pemikiran. Nah, terkadang kita sebagai manusia Bapak Ibu, banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita, banyak hal di dalam pemikiran kita, bahkan ada kejadian-kejadian yang tidak terduga oleh kita, yang tidak pernah terpikirkan oleh kita. Dan saya percaya bahwa itu semua adalah rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, hari ini saya mau mengajak kita belajar tentang yang namanya hikmat untuk hidup. Nah, hikmat itu tentu kita sudah mendengar apa sih arti hikmat dalam kehidupan kita. Nah, hikmat itu Bapak Ibu dalam kehidupan kita sangat-sangat berperan penting. Kenapa Bapak Ibu? Karena setiap hidup kita harusnya disertai dengan yang namanya hikmat. Karena kehidupan kita tidak selalu positif. Kehidupan kita juga tidak selalu negatif. Kehidupan kita juga tidak mulus-mulus saja. Dan kehidupan kita juga tidak belok-belok terus-menerus. Nah, hari ini kita mau belajar tentang yang namanya hikmat untuk hidup. Kita buka di dalam Ulangan 30 ayat 14 sampai 16 Bapak Ibu. Ayat yang ke-14 saya akan bacakan buat kita. Tetapi firman Tuhan sangat dekat kepadamu, yakni di dalam hatimu, di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Ayat 15, ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan.
Dan ayat yang ke-16, karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa kita harus hidup dengan hikmat? Kalau kita berbicara tentang minggu pertama bulan ini, Bapak Ibu, Bapak Gembala kita berbicara tentang kesehatan keuangan. Siapa sih yang tidak ngerti uang? Bapak Gembala mengajarkan kita bagaimana sih kita mengatur keuangan kita. Pada saat-saat ini Bapak Ibu Saudara, banyak usaha yang tutup, banyak penjual yang tutup. Kenapa? Apakah karena mereka tidak punya uang? Bukan Bapak Ibu. Tapi karena tidak ada yang namanya manajemen yang kuat, fondasi yang kuat. Kalau Bapak Gembala kita berbicara minggu awal Juli berbicara tentang kesehatan keuangan, ada yang namanya uang apa Bapak Ibu? Kalau kami kita berbicara tentang di keuangan manajemen, bahasa orang-orang pintar yang namanya dana darurat. Kalau Bapak Gembala kita bicara tentang dana yang dibutuhkan, yang sangat-sangat disimpan ketika kita membutuhkannya Bapak Ibu, dana kesehatan, dana terduga, itu namanya dana darurat. Kalau berbicara tentang itu Bapak Ibu, segala hal dalam kehidupan kita, kalau kita tidak punya hikmah, tidak bisa mengolah di sini, hati-hati Bapak Ibu. Banyak yang terjadi dalam kehidupan kita. Banyak orang di sana menghabiskan uangnya, bukan karena tidak punya uang, tapi lama-lama uang habis Bapak Ibu. Uang habis, kenapa? Tidak punya manajemen. Bukan karena nggak pintar Bapak Ibu, tetapi sebuah yang namanya hikmat untuk menjalankan sesuatu itu sangat penting. Tuhan adalah sumber hikmat. Oleh sebab itu Salomo, kalau kita berbicara tentang kehidupan Salomo, menyampaikan firman Allah bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Karena Tuhan adalah sumber segalanya, sumber hikmat dalam kehidupan kita. Kenapa? Masihkah kita meragukan Tuhan? Mungkin kita belajar tentang, kita bisa baca buku tentang hikmat, manajemen. Tapi betapa pentingnya, karena Tuhan sumber. Ingat Bapak Ibu, sumber. Kalau kita hormat akan Tuhan, maka hikmat akan ada dalam kehidupan kita, dalam hidup kita, dalam perjalanan hidup kita, sekarang, nanti, dan nanti. Kita nggak tahu yang terjadi Bapak Ibu. Nah, yang menjadi pertanyaannya, bagaimana agar kita memiliki hikmat untuk hidup? Hikmat. Yang pertama Bapak Ibu, dekatlah dengan Tuhan Sang Pemberi hikmat. Dekatlah dengan Tuhan Sang Pemberi hikmat. Dekatlah dengan Tuhan Sang Pemberi hikmat. Ingatlah di ayat 15 Bapak Ibu, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Tidak ada yang tahu yang terjadi dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Tidak ada yang tahu kapan ini terjadi, kapan musibah terjadi, bencana terjadi, kecelakaan terjadi. Seorang pencuri mengatakan, aku mencuri ke rumahmu besok. Kalau kita sudah tahu ada yang mencuri, kan tentu kita mempersiapkannya. Tapi kita nggak tahu Bapak Ibu. Kita nggak tahu. Kita nggak mungkin kita bisa memprediksi. Tapi apakah namanya prediksi selalu benar? Tentu tidak Bapak Ibu. Nah, kita belajar dekatlah dengan Tuhan.
kita untuk hidup yang pertama adalah kita harus dekat dengan Tuhan. Diperhadapkan, kenapa kita harus dekat? Karena kita diperhadapkan dengan masalah, dengan tantangan. Kita harus memilih antara kecelakaan, keberuntungan. Kita mau hidup atau mau lanjut atau berhenti. Hari ini aku memberikan kepada suatu pilihan antara hidup dan mati, antara keberhasilan dan bencana. Di dalam versi mudah dibaca di ayat Ulangan 30 ayat 15. Hal-hal yang mungkin tidak terpikirkan oleh kita, tapi kita diperhadapkan, diberikan pilihan dalam kehidupan kita. Dengan kehidupan kita yang sekarang, Bapak Ibu. Saya kadang-kadang sedih melihat kehidupan sekarang ini. Banyak yang jatuh. Mungkin kalau enak, kalau jatuh bangun. Tapi kalau jatuh terus, kan gak enak, Bapak Ibu. Tidak enak dalam kehidupan kita. Makanya kenapa kita harus dekat dengan Tuhan. Dekat dengan sumbernya. Apakah selama corona ini atau sebulan ini kita dekat dengan Tuhan? Sebulan PPKM ini, apakah kita sudah dekat dengan Tuhan atau malah menjauh? Karena enggak adakan ibadah onsite tatap muka. Ya paling saya nonton YouTube sebentar, kan gak dilihat Pak Gembala, gak dilihat orang. Kehidupan kita, Bapak Ibu, jangan tergantung apa yang dilihat orang. Seharusnya hidup kita tidak dilihat orang pun, harusnya dijalankan dengan fine-fine aja, dengan apa adanya. Tidak dikarang, tidak dibuat, wah ini sebuah sinetron kehidupan kita. Kalau memang seperti sinetron, itu terserah. Tapi kita nggak mau kehidupan kita seperti sinetron. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, Tuhan adalah sumber keberhasilan dan keberuntungan bagi setiap orang. Maka untuk bisa berhasil dan beruntung dalam kehidupan ini adalah dekat dengan Tuhan itu sendiri. Dekat dengan sumbernya. Omong-omonglah sama Tuhan. Dekatkanlah dirimu sama Tuhan. Berkata-katalah sama Tuhan. Dia sahabat kita, dia teman kita, dia Tuhan kita, dia Bapa kita, dia ayah kita, saudara kita, famili kita. Betapa hebatnya Tuhan kita. Bapak Ibu, hikmat untuk hidup, hikmat untuk kita hidup sukses. Hikmat untuk kita bisa berjalan terus hidup dalam apapun yang kita hadapi di depan kita. Yang pertama, dekatlah sama Tuhan. Dekatlah sama yang di atas. Hiduplah berdampingan. Hiduplah terus dalam karya-karya Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Yang kedua, Bapak Ibu, dan sebelumnya, kalau memang kita punya kurang yang namanya hikmat, mintalah kepada Tuhan. Mintalah kepada sumbernya. Kita lihat di dalam Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Mintalah sama Tuhan. Mintalah sama sumbernya. Jadi Bapak Ibu, dekatlah sama Tuhan. Yang kedua apa Bapak Ibu? Hiduplah dalam firman Allah. Hiduplah dalam firman Allah.
ketika kita sudah dekat dengan Tuhan, ya hidup dalam firman Tuhan. Hiduplah dalam apa yang Tuhan sudah sampaikan dalam kehidupan kita. Dekat, ketika kita sudah dekat sama Tuhan, sekarang kita harus hidup dalam firman Tuhan. Karena dia tetap sumber hikmat. Ayat 30, pasal 30 ayat 14 Ulangan Bapak Ibu. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Firman Tuhan itu Bapak Ibu dekat dalam hati kita, dekat di mulut kita, dekat di pikiran kita. Di dalam Mazmur 19 ayat 8 berkata, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Hiduplah dalam firman Tuhan. Kenapa Bapak Ibu kita harus hidup dalam firman Tuhan? Ulangan 30 ayat 14 berkata tadi bahwa dekat, bahkan sangat dekat firman Tuhan itu dalam hidup kita. Bukan hanya dekat, sangat-sangat dekat. Perintah, ada perintah Bapak Ibu. Artinya sudah tahu, tinggal melakukannya. Bagaimana kita melakukannya? Menaatinya, melakukannya bagaimana Bapak Ibu? Kata itu sangat dekat kepadamu, ada di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Jadi kamu dapat menaatinya. Itu versi mudah dibaca Bapak Ibu. Kita belajar. Bapak Ibu belajar, saya juga belajar. Saya sering berkata bahwa tidak ada manusia yang sempurna 100%. Hidupnya kudus, bisa melakukan semuanya, segalanya. Tidak Bapak Ibu. Tetapi kita terus belajar, diperbaharui dalam hidup kita. Jangan biarkan kita terus jatuh. Tantangan demi tantangan harus kita lewati, harus kita hadapi. Tidak penting betapa besar masalah kita, tetapi pentingnya bagaimana kita menjalani proses itu dan menyelesaikan yang namanya proses. Hiduplah dalam firman Tuhan. Dekat sama Tuhan tadi sudah. Tuhan itu sangat dekat. Firman Tuhan itu sangat dekat dalam hati kita. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melakukannya dalam hidup kita. Kita belajar. Saya belajar, Bapak Ibu juga di rumah yang melihat videonya harus belajar bagaimana dekat dengan Tuhan dan hidup dalam firman Tuhan. Kenapa Bapak Ibu di dalam Mazmur tadi kita berkata kenapa kita harus dekat sama Tuhan? Kenapa kita harus hidup dalam firman Tuhan? Karena firman Tuhan menyegarkan jiwa kita. Menyegarkan jiwa. Bahkan peraturan itu teguh. Tidak berubah-ubah. Melindungi. Firman Tuhan itu melindungi kita. Memberikan sukacita dan terang. Memberikan sukacita. Bahkan terang ada dalam kehidupan kita. Ajaran Tuhan sempurna adanya, yang memberikan kekuatan kepada umatnya. Peraturan Tuhan dapat dipercaya, yang membuat orang bodoh menjadi bijak. Hidup kita, kembali ke hidup kita, karena tema kita kan Bapak Ibu, hikmat untuk hidup. Jangan sampai kita salah melangkah, salah dalam berjalan, salah dalam mengambil keputusan. Karena ketika salah memulai Bapak Ibu, hati-hati dalam perjalanannya. Apakah kita salah terus? Ya, belum tentu juga Bapak Ibu. Kita belajar hidup dalam firman Tuhan, hidup dalam ketaatan, hidup dalam apa yang Tuhan sampaikan, apa yang
kehidupan kita. Karena firman itu, perkataan itu, Tuhan itu sangat dekat dalam kehidupan kita. Firman Tuhan menyegarkan jiwa kita, membuat kita terbuka pikirannya. Yang jalan ini tertutup, jalan yang lain terbuka. Menyegarkan jiwa kita. Bahkan dikatakan di dalam versi mudah dibaca, dikatakan membuat orang bodoh menjadi bijak. Oke Bapak Ibu. Jadi ketika kita mau hidup dalam hikmat dan hikmat kita untuk hidup, harus yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Kita dekat dengan Tuhan. Dan kedua, kita hidup dalam firman Tuhan. Firman Tuhan adalah sumber hikmat yang paling dahsyat dalam kehidupan kita. Dengan merenungkan firman Tuhan, dikatakan di dalam Mazmur pasal 1, ketika merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, kita seumpama pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang daunnya tidak pernah layu dan menghasilkan buah yang lebat. Tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang ketiga apa Bapak Ibu? Kasihilah Tuhan Sang Pemberi Hikmat. Ya tentu dong Bapak Ibu. Ketika kita sudah dekat dengan Tuhan, sudah melakukan firman Tuhan, kita harus mengasihi Tuhan. Di dalam Ulangan 30:16 dikatakan, karena pada hari ini aku akan memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Kasihilah Tuhan Sang Pemberi Hikmat. Perintah di situ mengasihi, berpegang pada apa? Perintah, ketetapan Tuhan. Itu sebuah perintah yang harus kita lakukan, tidak bisa tawar-menawar. Wih, enggak, jangan dulu ya Tuhan. Stop dulu. Tidak ada tawar-menawar, ini bukan lelang. Tetapi kita harus mendengar apa yang Tuhan sampaikan dalam kehidupan kita. Mengasihi dan berpegang. Perintah mencintai dan taat kepada firman Tuhan. Mengasihi, mengikuti, berpegang pada firman Tuhan. Berpegang pada janjinya Tuhan. Berpegang pada apa yang Tuhan sampaikan dalam kehidupan kita. Hai yang mendengar, banyak loh di luar sana Bapak Ibu. Dia bilang saya taat sama Tuhan, saya menyampaikan perintah Tuhan, tapi kehidupannya penuh dengan, Anda bisa menilai sendiri. Saya pernah mendengar Bapak Ibu, apa yang kita tanam, itu yang akan kita tuai. Apa yang ada dalam hidup kita, itu yang akan keluar dari mulut kita. Sama seperti ketika kita mengisi gelas kita dengan air putih, yang keluar air putih nggak akan mungkin jadi kopi. Ketika kita membuat kopi, nggak mungkin bisa jadi air putih lagi. Ketika apa yang kita isi di gelas kita, di kehidupan kita, itu yang akan keluar. Itu yang akan kita keluarkan lewat mulut kita, lewat kelakuan kita. Terkadang kita manusia sok pintar. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita mengasihi Tuhan. Di dalam versi mudah dibaca berkata begini, kuperintahkan kepadamu hari ini untuk mengasihi Tuhan Allahmu, mengikuti Dia dan patuh kepada perintah, hukum dan peraturannya. Kemudian kamu hidup dan bangsamu semakin besar, dan
Tuhan Allahmu memberkatimu di negeri yang kamu masuki dan miliki. Tuhan adalah sumbernya, sumber hikmat. Bagaimana kita bisa berjalan di kehidupan ini, Bapak Ibu? Kalau kita tidak punya yang namanya manajemen. Hikmat itu kan manajemen, hampir sama, Bapak Ibu. Pengaturan, menganalisa, memperlakukan, menyelesaikan, menjalaninya. Hidup kita bukan sembrono, Bapak Ibu. Tapi kita mau punya hikmat untuk hidup agar kita tidak salah melangkah, tidak salah dalam mengambil keputusan, tidak salah dalam berjalan. Tuhan sangat luar biasa dalam kehidupan kita, Bapak. Walaupun kadang-kadang Tuhan memberi izin kita untuk menghadapi cobaan-cobaan agar kita terus belajar, terus kuat. Seseorang yang mengasihi Tuhan pasti dia menuruti apa yang diperintahkan Tuhan dengan penuh sukacita. Bukan dengan bersungut-sungut, hanya apa tuh Tuhan? Kenapa engkau bebankan kepada saya? Karena kasih, seseorang akan melakukan apa saja yang diminta oleh yang dikasihinya, termasuk hal yang sulit dia lakukan. Karena ketika kita mencintai sesuatu, apapun kesulitan yang kita pasti hadapi, Bapak Ibu. Sama seperti orang yang baru pacaran, sama seperti orang yang baru kenal, untuk mengenal seseorang, dia lakukan apapun caranya, segala cara. Begitu juga dengan kehidupan kita sama Tuhan, bahkan lebih dari itu. Tuhan luar biasa dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Walaupun hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita banyak. Walaupun minggu-minggu ini saya banyak mendengar dan melihat banyak yang dipanggil Tuhan duluan daripada kita. Bahkan yang mungkin kita secara manusia prediksi itu yang meninggal duluan, ternyata tidak. Malahan ada yang duluan, yang mungkin kelihatannya sehat. Tetapi bukan itu yang penting. Pentingnya kita berserah sama Tuhan. Walaupun banyak hal-hal yang mengejutkan kita, mengagetkan kita, tetapi dalam Tuhan, ketika kita hidup dalam hikmat Tuhan, kita punya yang namanya hikmat, apapun bisa terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi ingat, apapun juga kita bisa lewati. Karena Tuhan, Sang Pemberi hikmat dalam kehidupan kita, beserta dengan kita. Bahkan Dia menyelesaikan masalah kita, tantangan kita. Dia memberi kekuatan, Dia memberi pemikiran yang jernih dalam kehidupan kita. Yuk Bapak Ibu, saudara, saudari yang melihat video ini, kita belajar bersama-sama. Ingat, Tuhan luar biasa daripada masalah kita. Tuhan lebih dahsyat dari apapun yang kita alami saat ini. Percaya sama Tuhan. Jalani bersama-sama dengan Tuhan. Dan selesaikan bersama-sama dengan Tuhan. Jangan ketika sudah selesai kita nggak mau lagi sama Tuhan. Tetapi kita mulai dengan Tuhan, prosesnya sama Tuhan, penyelesaiannya sama Tuhan. Hikmat untuk hidup. Sukses buat kita semua. Dekat sama Tuhan. Dan kasihilah Tuhan dalam hidup kita. Dan jalani dan hidupi apa yang Tuhan
Tuhan inginkan dalam hidup kita. Mari kita bersama-sama melakukannya dengan tidak bersungut-sungut, dengan tidak jemu-jemu, tetapi kita belajar bagaimana karya-karya Tuhan kita lihat dalam kehidupan kita. Corona ini Bapak Ibu, mungkin kita membuat kita semakin terpuruk, tapi ketika kita bersama Tuhan, itu akan membuat kita semakin kuat, lebih dahsyat lagi, dan menikmati sukacita daripada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama, biarlah Tuhan terus berkarya dalam hidup kita. Tuhan, kami jangan bersyukur pada pagi hari ini. Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Engkau memberkati setiap kami yang mendengar video ini, yang mendengar firman-Mu Tuhan, yang ibadah pada pagi hari ini. Engkau bukakan setiap hati dan pikiran kami, dan apapun yang kami lakukan Tuhan, Engkau memberikan hikmat itu dalam hidup kami, agar kami terus berjalan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Engkau pimpin kami, kuatkan kami, dan kami akan menyelesaikan proses apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Berkati kami, sertai kami, tuntun kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita diberkati melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Biar firman-Nya menguatkan hati kita, terus menuntun kita melewati kehidupan kita. Tiba saatnya kita akan menaikkan doa syafaat. Kita naikkan satu pujian, syukur karena segala yang Tuhan perbuat dalam hidup kita adalah ajaib dan dahsyat. Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami pada pagi hari ini. Sungguh kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu, atas anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Bersyukur atas apapun yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Bahkan pada pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur kami bisa beribadah walaupun hanya lewat online Tuhan, tetapi itu semua karena berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Dan Tuhan,
Tuhan, kami mau menyerahkan setiap apa yang menjadi pergumulan kami. Engkau berkati setiap kami Tuhan, setiap pribadi kami yang beribadah pada pagi hari ini, dimanapun kami berada Tuhan. Engkau jamah setiap hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami tetap setia dan tetap berpegang teguh pada apa yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, bahkan kami berdoa untuk setiap kami yang mengalami beban berat Tuhan, Engkau yang beri kelegaan, Engkau yang beri kekuatan dalam kehidupan kami. Bahkan apapun yang menjadi pergumulan kami Tuhan, Engkau yang menjadi jawaban dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur juga Tuhan untuk kedepannya Tuhan, Engkau terus menguatkan kami, memberi kami kekuatan menjalani hari-hari ini Tuhan. Karena kami percaya kami bisa melewatinya, karena Engkau bersama-sama dengan kami Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan, Engkau jamah, Engkau pulihkan Tuhan setiap mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Dan pada saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk Bapak dan Ibu Gembala kami Tuhan, Pak Kris dan Bu Kris Tuhan, Engkau berikan mereka kesehatan, pemulihan yang luar biasa Tuhan. Biarlah mereka terus mengajari kami, terus mendidik kami Tuhan, untuk kami terus mendekatkan diri kepadamu Tuhan. Kau jamah kehidupan mereka Tuhan, agar mereka terus senantiasa bersandar kepadamu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan, negara kami Indonesia. Kami percaya Tuhan, Engkau menjamah negara kami Tuhan, Engkau pulihkan negara kami Tuhan. Bahkan Engkau berkati setiap pemimpin kami Tuhan, mulai dari presiden sampai kepada RT RW Tuhan. Engkau jamah mereka Tuhan, agar mereka bisa memimpin setiap instansi apapun yang mereka pimpin Tuhan. Biarlah negara kami Tuhan benar-benar dalam kehidupan takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, semuanya kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Inilah doa kami pada pagi hari ini Tuhan, karena kami percaya kehendak-Mu saja yang terjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami berdoa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita akan mengangkat tangan kita untuk menerima berkat-Nya. Dan terima berkat dengan iman, supaya berkat ini sampai kepada saudara, sehingga engkau sungguh-sungguh diberkati berlimpah-limpah. Dan sekarang Bapak, Ibu, Saudara, terimalah berkat, rahmat, anugerah Allah Bapa, oleh cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, yang memberkati hidupmu dari hari ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah usaha dan pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkati kesehatanmu, diberkati apa yang kau kerjakan. Tuhan akan membuatnya menjadi berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.